Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita satukan hati kita di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami datang kepadamu dan kami bersyukur atas segala berkat Tuhan yang kami rasakan setiap hari. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Buka hati, buka telinga kami sehingga firman-Mu menjadi penghibur, menjadi kekuatan bagi kami. Inilah ya Tuhan doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita diambil dari Filipi pasal 4 ayat 13. Filipi 4 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Judul perenungan kita adalah kekuatan di tengah kerapuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada kalanya hidup ini terasa sangat-sangat berat. Sehingga kemudian kita merasa bahwa segala sesuatunya sudah nggak seperti dulu lagi. Doa terasa panjang, pengharapan tipis, begitu ya. Tubuh nggak seperti dulu lagi, sakit penyakit datang, fisik lemah. Kemudian malah juga mempengaruhi semangat hidup. Di saat-saat seperti itu, Bapak Ibu Saudara, ayat ini menjadi penguat yang luar biasa. Ini adalah ayat yang terkenal. Firman ini lahir bukan dari ruang yang nyaman, tapi dari hidup yang penuh dengan keterbatasan yang dialami oleh Rasul Paulus. Kekuatan Tuhan bukan menghilangkan pergumulan, tetapi menopang di dalam pergumulan. Jadi saat itu Rasul Paulus menulis Filipi pasal 4 ayat 13 ini bukan sebagai orang yang saat itu sedang sehat, sedang bebas, sedang sukses, begitu ya. Enggak, justru pada saat dia sebagai tahanan. Dia tidak sedang berkata bahwa semua masalah lenyap, beres. Tapi dia menuliskan bahwa akan dimampukan untuk menanggungnya. Jadi ini kekuatan yang dimaksudkan bukanlah kekuatan untuk menguasai keadaan, tetapi untuk tetap bertahan, tetap kuat di tengah segala keadaan yang berat, tetap hidup dalam kehendak Tuhan ketika hidup sedang gak baik-baik saja. Banyak godaan, banyak keterbatasan. Kristus hadir untuk menopang orang yang memikul beban. Begitu. Jadi bukan berarti kemudian kalau ada ayat ini semuanya beres begitu ya, jaminan sakit pasti sembuh begitu ya, masalah sudah pasti beres. Enggak. Tapi kita diajarkan untuk kita dikuatkan di tengah pergumulan. Bertahan di tengah segala sakit, penyakit, di tengah segala keterbatasan. Karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Sehingga Bapak Ibu Saudara, ketika tubuh ini mulai melemah, kita belajar untuk menerima pertolongan. Dulu kemana-mana sendiri, sekarang diantar, begitu ya. Ini belajar menerima pertolongan. Saat kemudian hasil cek lab itu nggak seperti harapan, begitu ya, cek labnya nggak seperti harapan kita. Nah, kemudian kita belajar untuk bersandar kepada Tuhan. Saat doa-doa kita belum dijawab oleh Tuhan,
kita tetap melangkah. Satu hari lagi, melangkah lagi, begitu. Iman seringkali tidak terlihat dalam mujizat yang besar, tetapi dalam ketekunan menjalani hidup dengan setia. Mungkin kita nggak selalu kuat Bapak Ibu Saudara, tapi Kristus tidak pernah lemah. Dan kalau kita di dalam Dia, kita dimampukan untuk tetap berdiri menghadapi semua pergumulan. Tentunya nggak seorang diri dong, nggak sendirian. Menghadapinya dengan Kristus. Dia yang memberi kekuatan, Dia yang ada di depan. Dari segala pergumulan itu kita dibentuk. Dari segala pergumulan itu kita diubahkan. Dari segala pergumulan itu ada orang lain yang dibentuk. Dari segala pergumulan yang kita alami ada orang lain yang sedang diubahkan oleh Tuhan, diproses oleh Tuhan. Dan dalam semuanya kita semua dimampukan. Jadi mari kita tetap bertahan, minta pertolongan dari Tuhan supaya kita kuat di tengah segala kerapuhan, pergumulan, sakit, penyakit, persoalan hidup yang kita miliki. Tuhan menolong. Amin. Kita berdoa. Tuhan, Engkau mengenal pergumulan kami, sakit, penyakit kami. Tapi Engkau tidak pernah meninggalkan kami ketika hidup kami terasa begitu berat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Firman-Mu hari ini juga menguatkan kami, sehingga kami dimampukan untuk memiliki pengharapan di dalam hati, sehingga kami kemudian dikuatkan untuk melangkah. Ada damai di dalam hati kami, untuk kami kemudian menghadapi segala persoalan dan pergumulan hidup bersama dengan Tuhan yang menopang dan menolong kami. Kami percaya Tuhan dan kami berserah kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.